Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Tuhan kita Allah yang telah memberikan limpahnya kepada kita berupa nikmat kesehatan, kekuatan, serta segala fasilitas-fasilitas yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kalau ingin dihitung dengan harta manusia, maka mustahil manusia akan sanggup membayarnya, ikhwas sekalian. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tak lupa kita panjatkan puja dan tak lupa kita panjatkan salawat kita kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa manusia dari lembah kegelapan kepada cahaya Islam, nabi yang membawa manusia dari lembah kesyirikan kepada cahaya tauhid. Maka sangat wajar kita menyampaikan salawat kita kepada baginda Rasulullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda masuk Islam, dan di saat yang bersamaan datanglah harta ghanimah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun mengirimkan harta itu kepada pemuda tadi yang masuk Islam. Ketika harta itu dikirim kepada pemuda tersebut, telah sampai di tangannya, maka pemuda ini bertanya kepada orang yang mengirimkan harta itu. Kata dia, "Ini apa?" Kata utusan Rasulullah, "Ini adalah dari Rasulullah, kamu terima saja," kata dia. Kemudian pemuda ini membawa harta tersebut ke hadapan Rasulullah, lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini apa?" Kata Rasulullah, "Itu harta untukmu, ambillah." Maka pemuda ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku masuk Islam ini bukan karena harta." "Lantas karena apa?" kata Rasul. Aku masuk Islam agar ada anak panah yang menancap di leherku, sehingga aku pun mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "In tasdukillah yasdukka." Jika kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan senantiasa jujur kepadamu. Tak lama kemudian, ikhwas sekalian, dikumandangkanlah perang. Kemudian pemuda ini berangkat menuju ke medan perang. Setelah peperangan selesai, Rasulullah SAW mencari pemuda tadi. Kata beliau, "Aina fulan?" Di mana si fulan? Lalu para sahabat mencari pemuda tersebut dan mendapati pemuda itu telah meninggal dunia dalam keadaan anak panah menancap di kerongkongan lehernya, ikhwas sekalian. Seperti apa yang dia harapkan. Ikhwas sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur kepada Allah, maka Allah akan senantiasa jujur kepadanya. Kisah tadi, Masya Allah, luar biasa sekali. Pemuda ini masuk Islam bukan karena harta, bukan pula karena iming-iming kemewahan dunia, tetapi dia masuk Islam karena ingin meninggal di jalan Allah, ingin mati syahid, ingin mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Dan inilah yang kita harapkan para ikhwas sekalian. Keislaman kita para ikhwas sekalian itu butuh kejujuran. Kejujuran dalam hal apa? Dalam hal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hal keikhlasan kita. Dalam hal niat-niat kita, ikhwas sekalian. Dan tentu kejujuran itu pasti diuji oleh Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun.
Apakah mereka manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan bahwa aku beriman, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji sedikit pun? Tidak. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji mereka, orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Fala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan dengan ujian itu, kata Allah, kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur imannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Ikhwas sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat keimanan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Mungkin dengan sedikit kesulitan harta, rezeki, atau dengan kesenangan dunia, dan juga diuji dengan perintah dan larangan dari Allah. Maka sudahkah kita mempersiapkan hati-hati kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai sedikit Allah berikan ujian kepada kita, kemudian hati kita bergeser, berubah haluan. Nauzubillah. Ini kita tidak harapkan para ikhwas sekalian. Oleh karenanya, mari kita berusaha jujur kepada Allah, maka Allah akan senantiasa jujur kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.